Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia Rizky Ramadanti, NIM 201170223 dari program studi PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya men-sharing dan menjelaskan sedikit yang sudah saya pelajari tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi bela negara. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian bela negara. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang bela negara, kita harus lebih tahu dulu apa itu bela negara, pengertian bela negara, dan sebagainya. Nah, di sini pengertian bela negara diartikan sebagai sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, atau bisa disebut juga sebagai rasa rela berkorban untuk negara dalam menghadapi segala ancaman. Dalam pelaksanaan bela negara itu sendiri ada dasar-dasar dari pelaksanaan bela negara. Yang pertama, di sini ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Nah, berikutnya ada cinta tanah air. Cinta tanah air di sini adalah kebanggaan menjadi salah satu bagian dari tanah air dan bangsanya yang berujung ingin membuat sesuatu yang mengharumkan tanah air dan bangsa. Semangat cinta tanah air dapat disebut juga sebagai patriotisme, sedangkan cinta terhadap bangsa disebut juga sebagai nasionalisme. Kenapa kita harus mencintai tanah air? Jika kita mau membela negara kita harus terlebih dahulu mencintai tanah air kita sendiri agar kita bisa membela negara kita. Berikutnya, bela negara bukan wajib militer. Di sini saya bisa menyebutkan bahwa bela negara bukan hanya tentang wajib militer. Kesadaran berbangsa dan bernegara pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, di mana kesadaran tersebut merupakan wujud cinta tanah air kita kepada bangsa ini. Pentingnya kesadaran berbangsa melalui nilai-nilai Pancasila. Setiap rakyat Indonesia wajib menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kesetiaan pada Pancasila dan NKRI itu bersifat mutlak. Makna sila mengandung spirit keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, dan jiwa Indonesia. Selanjutnya ada unsur dasar bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air, yang sudah saya jelaskan dan sebutkan di awal tadi. Yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara. Jika kita mau membela negara kita harus sadar dulu bahwa kita memiliki bangsa dan negara, yaitu satu Republik Indonesia. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang dimaksud setia di sini, kita harus yakin dan percaya bahwa ideologi negara kita itu satu, yaitu Pancasila, dan kita harus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bela negara bisa disebut juga sebagai rasa rela berkorban. Maka dari itu, kita harus rela berkorban agar kita bisa membela negara kita. Yang terakhir, ada kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara akan saya jelaskan di sini. Nah, sebelumnya, apa itu kemampuan awal bela negara? Kemampuan awal bela negara ini bisa disebut sebagai bagaimana trik-trik atau cara kita sedikit untuk membela negara. Yang pertama, kita harus memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatannya. Yang kelima, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang keenam, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketujuh, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang kedelapan, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Sangat penting bagi kita memiliki sikap bela negara. Penting bagi kita sejak dini memiliki sikap bela negara agar
mengacu pada perasaan keterikatan seseorang dan loyalitas yang kuat kepada negaranya sendiri tanpa adanya hubungan dengan permusuhan akan negara lain. Dengan demikian, jelas patriotisme di sini ialah mengenal kecintaan seorang warga negara kepada negaranya dengan rela memberikan apa saja yang ia miliki karena loyalitas tinggi yang ia miliki demi keberlangsungan hidup. Dan yang terakhir ada kontribusi masyarakat pada perwujudan kemajuan bangsa. Yang pertama ada OMNAS atau LSM, yaitu merupakan organisasi yang berasal dari masyarakat yang tentunya memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternatif pembangunan. Yang kedua, pemanfaatan media komunikasi. Informasi merupakan sesuatu yang mendasar bagi pengetahuan. Mengapa kita harus memanfaatkan media komunikasi? Karena di era saat ini kita bisa memanfaatkan media elektronik untuk bisa membela negara kita. Yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai luhur. Di sini dimaksudkan bahwa kita harus mempunyai pendidikan untuk bisa membela negara kita, bahwa kita harus tahu dulu apa itu negara kita, apa ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Nah, terakhir ada pemuda. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam berbagai aspek pembangunan nasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di kolom chat di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semua.